Kisah Amir bin Fuhairoh, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jenazahnya dimakamkan oleh malaikat. Masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita paham bahwasannya pada kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gencar diburu oleh kaum kafir Quraisy. Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kebencian yang sangat mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang disampaikannya. Namun banyaknya cacian dan makian yang diterima tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyerah. Karena pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham bahwasanya di sepanjang perjalanannya dalam berdakwah akan ada para sahabat-sahabat yang terus mendukung dan melindunginya. Seperti yang tertuang dalam kisah Amir bin Fuhairoh ini. Amir bin Fuhairoh merupakan budak hamba sahaya milik Abu Bakar. Karena Abu Bakar kala itu memutuskan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam, Amir bin Fuhairoh pun juga ikut mendapat pengetahuan lebih banyak perihal keislaman. Amir bin Fuhairoh dari budak menjadi seorang hafiz. Hingga pada akhirnya Amir bin Fuhairoh menjadi salah satu sahabat Nabi yang membantu dalam mengajarkan ajaran Islam. Betapa Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Hidup Amir bin Fuhairoh dinaikkan derajatnya dari seorang budak menjadi seorang hafiz, seseorang yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Pasca sepeninggalnya paman dan istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanda kesedihan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tidak tega kehilangan dua orang penting dalam hidupnya. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang tahu akan sepeninggalnya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka malah bergembira. Mereka paham karena semenjak hari itu maka tidak akan ada yang berani menentang apabila mereka hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa di momen berkabung tersebut kaum kafir Quraisy berniat ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menancapkan pedang mereka ke dada Muhammad. Ini merupakan kisah yang kita tahu sebagai awal pelarian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah. Dalam masa-masa yang sulit itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kabur bersama sahabatnya Abu Bakar. Mereka berdua lari meninggalkan Mekah untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Awalnya kaum Quraisy berhasil dikelabui oleh Ali bin Abi Thalib yang tertidur di ranjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikannya. Memberikan waktu untuk Abu Bakar menuntun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pemukiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berlalu untuk memanjat Bukit Syur. Mereka bersembunyi di dalam gua kecil yang ada di bukit tersebut. Kaum Quraisy yang sudah dikelabui oleh Ali bin Abi Thalib tidak menyerah begitu saja. Mereka mengikuti jejak samar yang ditinggalkan hanya untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka sampai di mulut gua Sur, logika mereka tertipu. Pasalnya, mulut gua tersebut dipenuhi sarang laba-laba. Jadi tidak mungkin ayalnya apabila seorang masuk dan jaring laba-laba itu masih ada di sana. Itulah kenapa mereka mencari ke arah lain. Amir bin Fuhairoh selalu menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama pelarian. Di dalam gua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi kurang lebih selama 3 hari. Dalam masa persembunyiannya itu mereka dibantu oleh hamba sahaya Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhairoh. Amir menggembalakan kambing seperti biasanya bersama para penggembala yang lain. Dia berangkat pagi sekali dan menjaga ternak-ternaknya untuk merumput. Namun tatkala pulang, Amir sengaja pulang lebih lama dari yang lain.
Alasannya adalah agar dia bisa singgah di persembunyian Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi mereka susu kambing untuk diminum. Kaum Quraisy tidak ada yang tahu akan kegiatan Amir bin Fuhairah. Pasalnya, gelagatnya terlihat santai dan dia selalu sudah terlihat menggembala kembali di pagi hari. Selama 3 hari dalam persembunyian itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dijaga oleh Amir bin Fuhairah. Masuk dalam 70 sahabat yang mendakwah Bani Amir. Karena kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amir bin Fuhairah pun dimuliakan oleh kaum muslim yang lain. Dalam perjalanan dakwah Islam, Amir bin Fuhairah mendapat posisi yang dipercaya dikarenakan keilmuannya dan kemampuannya dalam hafiz Al-Quran. Hingga pada akhirnya Amir bin Fuhairah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu dari 70 sahabat yang ditugaskan untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada Bani Amir di Najd. Sayangnya kelompok dakwah tersebut dikhianati dan mengalami pembantaian di Bi'ir Ma'unah. Perjalanan mereka dicegat oleh kawanan orang kafir yang diketuai oleh Amir bin Tufail dan Jabar bin Salma. Jasad Amir bin Fuhairah yang diangkat ke langit. Pembantaian yang keji itu meluluh lantakan hampir seluruh kelompok dakwah yang dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Amir bin Fuhairah sendiri ditusuk oleh tombak yang dihantamkan dari tangan Jabar bin Salma. Meskipun begitu, dalam kematiannya Amir bin Fuhairah berseru lantang kepada Jabar, "Demi Allah, aku telah menang, wahai Jabar bin Salma." Saat jasadnya terkulai roboh, tiba-tiba jenazahnya terangkat ke langit. Kejadian yang luar biasa ini disaksikan oleh Jabar bin Salma yang membunuhnya. Dia hanya bisa mematung melihat fenomena yang belum pernah dia saksikan itu. Dia diam tak bersuara. Peristiwa diangkatnya Amir bin Fuhairah ke langit itu diriwayatkan dalam riwayat berikut. Urwah mengisahkan bahwa ketika para sahabat yang pergi ke Bi'ir Ma'unah terbunuh, hanya Amru bin Umayyah al-Damri yang ditawan. Kemudian Amir bin Tufail kafir Quraisy bertanya kepada Amru bin Umayyah, "Siapakah orang ini?" Tanya Amir bin Tufail sambil menunjuk kepada salah seorang yang sudah terbunuh. "Itu Amir bin Fuhairah," jawab Amru bin Umayyah. "Setelah dia terbunuh, aku melihat mayatnya diangkat ke atas sehingga berada di antara langit dan bumi. Kemudian dia diletakkan kembali ke bumi." Amir bin Tufail berkata. Namun dalam beberapa riwayat yang lain dikisahkan bahwa jasad Amir bin Fuhairah tidak pernah ditemukan, sehingga menurut riwayat yang dikemukakan Al-Baihaqi, jenazah Amir bin Fuhairah mungkin kala itu diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi, lalu hilang. Riwayat ini senada dengan riwayat Al-Bukhari dari jalur Urwah yang mengatakan bahwasanya jenazah Amir bin Fuhairah kala itu diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi dan sampai saat ini belum ditemukan. Orang-orang mengatakan bahwasanya malaikat telah menguburkannya. Dalam riwayat tersebut dikatakan juga bahwa Jabar bin Salma pada akhirnya memeluk ajaran Islam. Dia terus dihantui penasaran atas ucapan yang dicelotehkan oleh Amir bin Fuhairah di akhir hayatnya. Saat dia paham bahwa yang dimaksud menang adalah surga, itulah saat dimana dia memutuskan masuk Islam. Subhanallah. Cerita dari kisah Amir bin Fuhairah tersebut merupakan satu dari sekian kisah sahabat Nabi dan perjuangannya. Pengorbanan demi pengorbanan selalu menyakitkan jika dilihat dari satu sudut saja. Namun kenyataan bahwa mereka berjuang demi sesuatu yang dicintai, ayalnya menjadi sesuatu yang luar biasa apabila diingat lagi. Semoga saja para pejuang Islam tersebut selalu diberi tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kelak akan dipertemukan kembali dalam kondisi yang baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Demikian kisah Amir bin Fuhairah, sahabat Rasulullah yang dimakamkan oleh malaikat. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita dan senantiasa mengingatkan kita untuk bersyukur. Insya Allah.